Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fikri Arintananda dengan NIM 18146, kelas A Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses dan teknik penyusunan Renstra. Untuk slide yang kedua, pengertian dari Renstra. Renstra sendiri merupakan rencana strategis suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja atau performance sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya, dengan mengembangkan visi, tujuan, cara, atau metode untuk mencapainya, memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif, dan berkelanjutan. Pada slide berikutnya adalah landasan hukum dari proses penyusunan Renstra. Ada banyak sekali landasan hukum proses penyusunan Renstra, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Slide yang berikutnya adalah penyusunan dari Renstra. Yang pertama adanya tahap persiapan. Yang kedua adanya identifikasi kondisi umum serta analisis potensi dan permasalahan. Yang ketiga adanya penyusunan visi dan misi. Yang keempat adanya tujuan dan sasaran strategis. Yang kelima adanya arah kebijakan dan strategi. Yang keenam adanya program dan kegiatan, dan yang terakhir ketujuh adalah target dan pendanaan berbasis KPJM. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini pembentukan tim penyusunan Renstra. Untuk menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra, tim penyusunan Renstra SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD, dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan keputusan dari Kepala SKPD sendiri. Tim penyusunan tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kondisi umum serta analisis potensi dan permasalahan. Untuk yang pertama, pengolahan data dari informasi data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan kantor. Untuk yang kedua, identifikasi kondisi umum merupakan langkah untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya, serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan. Yang berikutnya adalah penyusunan visi dan misi. Pengertian dari visi sendiri adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 tahun ke depan, serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Selain itu, misi sendiri adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah visi tersebut. Jadi perubahan visi dan misi tersebut masih saling terhubung satu sama dengan yang lainnya. Kemudian penyusunan tujuan dan sasaran strategis. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Yang kedua, pada tingkat organisasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis berada pada tingkat kinerja dampak atau impact. Dan yang ketiga, pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi.
Yang berikutnya adalah penyusunan arah kebijakan dan strategi. Yang pertama, strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu jangka menengah, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis. Yang kedua, strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional atau penugasan dari RPJM jangka menengah, dan yang kedua adalah arah kebijakan dan strategi. Kemudian penyusunan program dan kegiatan. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau kedaerahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Yang kedua, kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja tingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, baik berupa barang dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa. Penyusunan target dan pendanaan berbasis KPJM sendiri ini merupakan slide yang terakhir dari penyusunan Renstra. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra yang disusun dalam perspektif jangka menengah, merupakan wujud dari penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah atau sering disebut KPJM. Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan. Dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Yang terakhir adalah penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 tahun. Itulah presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.